Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Mas Iik. Dan di video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi kepada teman-teman semua ya. Kebetulan ini berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai sekretaris desa. Jadi saya adalah seorang sekretaris desa di salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan di sini saya akan sedikit sharing terkait hal yang akhir-akhir ini cukup ramai diperbincangkan. Hal apa sih itu? Pasti tentunya banyak kemarin yang bilang, "Pak, saya kok nggak dapat bantuan sih? Pak, kemarin teman saya ada yang terima transferan 600.000. Pak, kemarin ada tetangga saya yang ngambil di pos, katanya uang 600.000, tapi kok saya nggak dapat. Terus gimana saya biar dapat?" Nah, tentunya kemarin banyak sekali orang yang membicarakan terkait hal itu ya. Mulai dari ada yang pertama, banyak orang yang menerima transferan 600.000, tapi mereka tidak tahu itu transferan dari siapa, yang tulisannya adalah BST COVID-19. Kemudian ada orang yang juga menerima uang dan mereka mengambil di pos, dan berbagai macam hal yang mungkin perlu teman-teman untuk ketahui. Jadi begini, yang pertama, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah meluncurkan 2 buah bantuan uang tunai ya. Yang ini tujuannya adalah membantu orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 itu. Jadi dampaknya itu seperti yang sebelumnya mereka bekerja, kemudian karena ada COVID mereka di PHK, mereka dirumahkan. Yang dulunya pekerjaannya mungkin seperti sopir, mereka kena PSBB jadinya mereka tidak bisa bepergian. Yang dulunya mereka adalah jasa untuk persewaan dari sound system, kemudian alat-alat pernikahan, terop dan lain-lain, yang akhirnya gara-gara COVID-19 mereka tidak bisa bekerja. Nah, ini mereka berhak untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Nah, bantuan di sini ada 2. Yang pertama adalah BST atau bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Ini adalah yang sifatnya ditransfer langsung ke rekening dari orang-orang penerimanya. Dan apabila orang itu tidak mempunyai rekening, maka uangnya akan diterimakan melalui Pos Indonesia. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Dan data ini bersumber dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, DTKS ini adalah data dari orang-orang yang mungkin angka kemiskinannya adalah rendah di wilayah itu. Jadi DTKS ini setiap tahunnya diupdate 2 kali oleh pemerintah desa. Di sini pemerintah desa yang mengupdate datanya, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan hingga ke Kementerian Sosial Pusat. Cuma di sini ada beberapa kendala yang mana kadang dari pemerintah desa sudah mengupdate data tersebut. Seperti pengalaman pribadi saya operator dari aplikasi tersebut juga. Kemudian saya update salah satu orang yang memang itu sudah mampu, saya naikkan datanya seperti data saat ini, bahkan saya lebihkan. Seperti punya mobil saya buat 2, kemudian dan lain-lain, dengan tujuan data itu agar bisa hilang dari DTKS. Tetapi ternyata setelah adanya update dan disahkan oleh Kemensos, ternyata orang itu juga masih ada saja di data tersebut. Nah, ini mungkin yang jadi problem, kenapa orang mampu masih ada yang menerima bantuan. Mungkin salah satu problemnya seperti itu. Kembali lagi di bantuan tadi, di BST ini adalah nominalnya 600.000 per bulan. Ini nominal dari bantuannya 600.000 per bulan, diterimakan selama 3 bulan. Jadi totalnya 1,8 juta. Ini diterimakan setiap bulannya. Dan bagi penerimanya yang sudah memiliki rekening, maka otomatis akan ditransfer ke rekening mereka masing-masing. Ini Kemensos menggunakan tracking dari nomor induk kependudukan mereka dan kerjasama dengan Bank Himbara, yang mana Bank Himbara ini terdiri dari BRI, BNI, Mandiri, dan juga BTN. Jadi bagi penerima yang memiliki salah satu dari 4 rekening itu, maka dipastikan akan ditransfer ke rekening langsung ya. Dan ini rata-rata banyak orang yang tidak mengetahui. Jadi banyak mereka tidak mendapat informasi terkait ini, tahu-tahu menerima transferan dan mereka tidak tahu itu transferan apa. Ya, anggap aja itu rezeki buat kalian ya. Dan kemudian untuk yang tidak memiliki rekening, maka mereka akan diterimakan di Pos Indonesia. Dan ini tentunya nanti dari pihak pemerintah desa dan kelurahan akan diberikan informasi terkait nama-nama yang terdaftar sebagai penerima di Pos Indonesia, yang nantinya akan dijadwal ya, kemungkinan dijadwal sebagaimana di daerah saya ini dijadwal oleh Pos Indonesia di daerah saya sendiri untuk penerimaannya di masing-masing kecamatan. Jadi itu dari BST Kemensos ya. Perlu digarisbawahi, BST Kemensos ini datanya bersumber dari DTKS sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan dari DTKS ini nama-nama penerimanya itu muncul. Dan kemarin dari pemerintah desa sempat memverifikasi sesuai arahan dari Dinas Sosial daerah
masing-masing ya. Dan itu cukup ramai juga videonya, cukup banyak kepala desa yang protes. Kenapa mereka protes? Karena data hasil verifikasi kita kemarin tidak digunakan. Cuma mungkin setelah adanya protes dari banyak sekali pemerintah daerah, kemudian data yang digunakan adalah data hasil update atau hasil verifikasi dari pemerintah desa maupun kelurahan. Walaupun toh ada beberapa yang sudah terlanjur ditransfer oleh Kementerian Sosial Pusat ke rekening orang penerima itu. Ya mungkin anggap aja itu bonus bagi yang sudah menerima transferan. Kemudian yang kedua adalah terkait BLT dana desa. Nah, BLT dana desa ini merupakan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Sebagaimana karena bersumber dari dana desa, maka ini diperuntukkan untuk warga desa yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Selain untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini, masyarakat miskin yang belum pernah menerima bantuan apapun juga berhak menjadi penerima BLT dana desa ini. Untuk besarannya sama ya, tetap 600.000 untuk 3 bulan. Jadi tetap sama seperti BST Kemensos tadi, totalnya 1,8 juta yang diterimakan setiap bulannya 600.000. Untuk mendapatkan BLT dana desa ini ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama adalah pembentukan tim pendata. Jadi dari pemerintah desa akan membentuk tim pendata yang mana pendampingnya adalah dari ketua RT masing-masing. Nah, tim pendata ini yang akan mendata dan melihat siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima BLT dana desa ini di lingkup terkecil, yaitu di lingkup RT. Kemudian nama-nama ini akan dibawa ke sebuah forum yang namanya musyawarah desa, yang mana ini akan memverifikasi, memvalidasi dan juga menetapkan penerima BLT dana desa ini. Dan nama-nama yang akhirnya ditetapkan di sana, otomatis mereka yang akan menerima BLT dana desa ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, dia temannya perangkat desa, dia keluarganya Pak RT, dia keluarganya Pak RW, dia keluarganya BPD, pasti mereka dapat. Nah, itu tidak betul teman-teman ya. Jadi tidak betul. Mungkin ada sebagian oknum yang seperti itu, tapi saya yakin di desa, dari pemerintah desa betul-betul berhati-hati, karena semua yang terkait bantuan tentunya akan menimbulkan omongan di masyarakat. Tentunya ini merupakan hal yang menjadi beban berat bagi pemerintah desa. Oleh karena itu mereka sangat berhati-hati untuk BLT dana desa ini. Nah, kemudian ada masyarakat yang bilang nih, nah Pak, kenapa saya terdampak tapi kok saya nggak dapat sih Pak? Kenapa sih orang itu kok dapat lagi padahal kemarin udah dapat bantuan yang lain? Nah, apabila ada hal seperti ini, silahkan jangan berkuar-kuar di medsos, tetapi kalian langsung konfirmasi ke Pak RT, Pak RW ataupun ke pemerintah desanya langsung ya. Saya yakin mereka tidak akan marah kok. Justru mereka akan berterima kasih apabila memang sesuai realitanya ada orang yang sudah menerima bantuan lain tetapi masih namanya ada di BLT dana desa. Karena salah satu syarat untuk menjadi penerima BLT dana desa adalah mereka tidak boleh menerima bantuan lain seperti BPNT, PKH ataupun bantuan-bantuan lain dari pemerintah. Ketika mereka sudah menerima bantuan, maka otomatis mereka tidak berhak untuk menerima BLT dana desa. Jadi intinya adalah pemerataan bantuan ya untuk BLT dana desa ini. Nah, dan perlu diketahui jumlah penerima BLT dana desa untuk setiap masing-masing desa itu tentunya berbeda-beda. Hal ini berdasarkan peraturan yang ada bahwa BLT dana desa ini jumlah anggarannya adalah apabila pagu dana desanya adalah 800 juta ke bawah, maka mereka wajib mengalokasikan maksimal 25% dari jumlah dana desa tersebut. Apabila dana desanya 800 hingga 1,2 M, maka mereka wajib mengalokasikan maksimal 30%. Dan apabila di atas 1,2 M, maka maksimal 35%. Tetapi apabila ada desa yang jumlah warganya yang terdampak COVID-19 ini lebih dari 35%, maka mereka berhak mengajukan penambahan ya. Jadi mereka berhak mengajukan lebih dari 35%, tentunya dengan persetujuan bupatinya masing-masing atau kepala daerahnya masing-masing. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan kesimpulan secara singkatnya. Yang pertama, bantuan berupa uang tunai itu yang bentuknya pertama adalah dari BST, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, yang mana ini ditransfer langsung ke rekening penerima ataupun melalui Pos Indonesia. Dan datanya ini bersumber dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nominalnya bantuannya adalah 600.000 untuk 3 bulan, yang mana totalnya adalah 1,8 juta ya. Kemudian yang kedua adalah BLT dana desa atau bantuan langsung tunai dana desa. Ini adalah BLT yang bersumber dari dana desa. Nominalnya sama, 600.000 selama 3 bulan.
totalnya 1,8 juta juga. Nah, untuk penerima-penerima ini adalah mereka yang belum pernah menerima bantuan apapun, baik itu PKH, BPNT daerah, dan bantuan-bantuan lain dari pemerintah. Yang kedua adalah mereka warga miskin yang belum terdata, dan yang terakhir adalah mereka betul-betul terdampak karena COVID-19 ini, seperti kehilangan mata pencaharian, penghasilan mereka hilang, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, apabila teman-teman melihat tetangga kalian sudah menerima bantuan tetapi mereka masih menerima BLT dana desa, silahkan teman-teman laporkan ke pemerintah desa setempat. Nggak usah berkuar-kuar di sosmed ya. Jadi itu justru bisa merugikan teman-teman sendiri apabila apa yang teman-teman sampaikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Lebih baik teman-teman langsung menanyakan langsung ke perangkat desanya masing-masing atau ke kepala desanya dengan mendatangi kantor desa atau kantor kelurahan masing-masing. Insya Allah apabila memang apa yang teman-teman sampaikan betul, maka akan ditinjau ulang oleh pemerintah desa ataupun kelurahan itu sendiri. Dan yang paling penting untuk teman-teman semua, bagi teman-teman yang memang merasa sudah mampu, tolonglah kalau memang teman-teman masih menerima bantuan, tolong teman-teman relakan bantuan itu untuk orang yang lebih membutuhkan. Ayo, selama pandemi COVID-19 ini tunjukkan jiwa sosial kita. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang berkecukupan, ayolah kita bersama-sama bantu tetangga kanan kiri kita yang memang kesusahan karena COVID-19 ini. Nggak usah nunggu-nunggu bantuan, selama kita mampu untuk memberikan apa yang bisa kita berikan, ayo kita bantu satu sama lain. Entah kalian mau mempublishnya itu ke media sosial ataupun kalian suka diam-diam, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah membantu sesama dan meringankan beban sesama. Justru karena adanya COVID-19 ini merupakan ladang amal kita, ladang untuk kita berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Apalagi ini bulan puasa, tentunya beramal di bulan puasa, bersedekah di bulan puasa, pahalanya akan lebih banyak daripada di bulan-bulan lain. Jadi ayolah kita sama-sama saling membantu satu sama lain, tetap mendukung apa yang dilakukan pemerintah, dan tentunya apabila ada kesalahan, ayo kita koreksi bersama. Dan jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk melaporkan apa yang menurut kalian pantas untuk dilaporkan ke pemerintah desa masing-masing atau di pemerintah kelurahan masing-masing ya. Jadi nggak usah malu, datang saja. Kantor desa ataupun kantor kelurahan selalu menerima kalian, selalu menerima masukan kalian, dan kita juga membutuhkan masukan-masukan kalian. Dan terakhir saya ingin berpesan, ayolah teman-teman yang udah mampu, jangan berkoar-koar berharap bantuan dan lain-lain ya. Karena saya miris ketika melihat di grup Facebook yang ada di daerah saya itu banyak sekali orang yang mereka mampu, tetapi mereka masih berharap mereka dapat bantuan. Padahal mereka itu dari segi finansial mungkin mereka masih mampu ya. Padahal di satu sisi orang-orang yang lebih membutuhkan, banyak mereka yang hanya berdiam diri. Mereka tidak punya sosmed, mereka hanya bisa pasrah mengharapkan bantuan dari teman-teman semua. Ayolah, jadi bagi teman-teman yang sudah mampu, tidak usah berkuar-kuar, kita langsung action. Kita bantu teman-teman kita bantu tetangga-tetangga kita bantu orang-orang yang ada di sekitar kita dengan apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi itu pesan saya. Dan kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait hal-hal lain terkait pemerintah desa, kemudian ada teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait apa itu BLT dana desa yang mungkin ada kelewatan yang belum saya sampaikan, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Saya akan jawab satu persatu, dan kalau memang saya bisa memberikan informasi dan solusi, saya akan bantu memberikan informasi dan solusi. Jadi mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan kalau memang teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar teman-teman pengen konten apa lagi ya. Jadi mungkin ada informasi yang bisa saya bagikan, yang bisa saya informasikan, saya akan buat dan jadikan ini untuk konten selanjutnya. Dan terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi seperti ini. Dan jangan lupa di klik tombol subscribe apabila teman-teman merasa video-video saya ini bermanfaat dan menginformasi ataupun mengedukasi teman-teman semua. Dan itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.